Kajian tentang keabsahan nasab klan Ba'alwi ini sangat-sangat perlu dan penting sekali agar umat bisa membedakan mana cucu Nabi yang asli dan mana yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Terkait dengan Sutat yang disinyalir mukibin daripada klan Ba'alwi atau Habib yang beberapa hari ini viral videonya karena berperilaku tidak sopan terhadap Gus Bara, salah seorang pimpinan gerakan pemuda Ansor di Mojokerto yang juga wakil bupati ya. Dan kali ini ada beberapa video berseliweran bahwa orang ini ODGJ atau orang dalam gangguan mental. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau dia ODGJ, kenapa pada saat bicara di atas panggung, pada saat dia melakukan tausiah ya, seolah-olah tausiah, dan berkali-kali dia mengucapkan salam, tetapi karena tidak kompak jamaahnya, lalu dia berteriak-teriak. Dan bahkan dalam narasi video yang beredar itu sempat menyebutkan bahwa hanya doa habaib lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling makbul katanya. Ini menjadi soal, karena itu dibiarkan berlama-lama di situ. Dan pada akhirnya gerakan pemuda Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna menyeret orang itu untuk turun dari panggung. Memang satu arah kan, kula wau ndugi Japan niki wau satu arah. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jauh. Assalamualaikum. Masmuk. Ain taskun. Syukur. Kita saksikan dengan jelas bahwa seseorang yang baru naik ke panggung itu terlihat sudah seperti emosi, seperti menahan sesuatu dan langsung menegur lalu mengambil mic. Ini sungguh tidak sopan sekali. Supaya caranya nggak aman-aman. Kasihan orang-orang nanti capek. Matur suwun ingkang kathah dados sekalian jalan terus akhirnya kula teng mriki. Oleh karena niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungé pangapunten menawi niki wau acarane ketelesut sehingga kula saged silaturahim ingkang mriki. Matur suwun ingkang kathah atas undanganipun. Kirang langkungi kula nyuwun agungé pangapunten. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acungan jempol kita berikan kepada Gus Bara yang begitu tenang dan sabar, tidak emosional dan tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Muhibbin ini tadi. Itu menunjukkan bahwa memang akhlak dari beliau sebagai putra dari kiai atau cucu dari kiai dapat kita lihat di sini. Berbeda dengan orang yang tadi mengaku sebagai pecinta dari cucu Nabi palsu itu. Enggak. Enggak ada. Mendingan. Oke, terus kamu mampir dulu. Ya dulu. Baru anak. Semuanya nanti doa, mimpin doa. Saya yang cuma badan. Ini di dalam ini ada Gusmi. Di dalam ini ada Gusmi. Ada Gusmi.
ya. Ini ada Gus Minu. Tahu Gus Mi? Tahu nggak Gus Mi? Smi itu orang yang aneh tapi benih. Diam semuanya. Kasihan yang tadi mulai tadi selawatan terus nggak dikasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin selamat kok gak mau jawab? Muhibbin yang seperti ini, yang teriak-teriak di atas panggung karena salamnya tidak dijawab dengan serentak, mengingatkan Anda kepada siapa? Kira-kira mengingatkan Anda kepada siapa junjungannya yang seperti ini? Kelihatan orang ini seperti orang sedang kesurupan, bukan seperti seseorang yang berada di atas panggung majelis sholawatan. Ayo pulang. Dijawab yang keras. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Karena di surga itu bahasa Arab. Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Saya sambil komentar. Ini mudah-mudahan nanti acara ini dihadiri Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burun dijak dikir nggih. Burun mboten. Dijak dikir burun mboten. Sing banter burun mboten. Alhamdulillah. Niki mangki kula awali tawassul riyin. Mangki dengan kantun tumut napa ingkang kula maos. Mangke sak mantune pokoke derene tutup kalih doa para habaib pun enten setunggal mawon sing mantun ngomong. Pertanyaannya, apa iya Rasulullah SAW akan mendatangi orang yang kerasukan seperti dia ini? Dan dia seperti sangat yakin bahwa hanya doa para habaib saja yang mustajabah. Tapi di sini kita bisa melihat bila suatu daerah di mana di situ ada tokoh atau kiainya yang masih membela para habaib ini, maka otomatis para muhibbinnya juga akan berkelakuan arogan seperti ini. Paham ya? Peristiwa seperti ini sangat kita sayangkan, di mana para gus atau para kiai direndahkan dan seolah-olah hanya para habaib saja yang harus dihormati dan dimuliakan. Ini tentu pemikiran yang salah dan perlu diluruskan seperti apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kajian tentang keabsahan nasab klan Ba'alwi ini sangat-sangat perlu dan penting sekali agar umat bisa membedakan mana cucu Nabi yang asli dan mana yang palsu. Kejadian-kejadian seperti ini saya kira bukan kali pertama saja dan selalu disandarkan bahwa orang yang berperilaku seperti ini dari kalangan mereka itu ODGJ. Ya, boleh jadi benar, boleh juga itu hanya cara untuk menutupi betapa para mukibin ini saking fanatiknya terhadap para junjungannya, maka kemudian berperilaku seperti ini. Yang kedua, kalaupun dia ODGJ atau orang dalam gangguan mental, biasanya orang-orang seperti ini yang bekerja itu adalah alam bawah sadarnya, sehingga dalam posisi dia dalam gangguan mental, apa yang disampaikan itu adalah sebuah bentuk kebenaran yang tersep secara rapi dalam otak kecilnya, sehingga dalam situasi gangguan jiwa seperti ini semua yang keluar itu adalah kebenaran. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal pertama, misalnya berbuat tidak sopan terhadap Gus Bara yang merupakan cucu pendiri NU, itu adalah bagian daripada
tindakan yang sifatnya alamiah yang memang sudah tersave seperti itu di otak kecilnya sebagai bentuk kebenaran yang dia yakini. Dan boleh jadi ini karena efek doktrin dari junjungannya, yaitu para habaib. Yang kedua, boleh jadi orang ini memang tidak ODGJ, hanya saja supaya tidak dipersoalkan oleh masyarakat, tidak digubuki oleh masyarakat, ya kemudian ditutup-tutupi bahwa dia ODGJ. Boleh jadi ini by design. Nah, karena itu saya kira yang perlu diantisipasi secara kolektif adalah bagaimana para kiai-kiai, para santri untuk hari ini tidak lagi ikut-ikutan nimbrung bicara soal keaslian nasab para habaib. Kenapa? Karena ini juga bisa memicu para mukibing yang sampai hari ini masih loyal terhadap kelam habaib itu merasa dilindungi atau merasa ada sandarannya, sehingga dia merasa bebas melakukan apa saja karena merasa ada yang lindungi. Nah, ini yang sangat berbahaya untuk jangka panjang. Oleh karena itu, proses penyadaran memang harus terus-menerus dilakukan agar para mukibing ini bisa sadar dan kembali menemukan jati dirinya sebagai manusia merdeka. Saya kira sudah berseliweran juga bagaimana edukasi yang dilakukan oleh para ulama, bahwa kalau Anda adalah santri dan belajar dengan baik, dengan tekun, maka boleh jadi Anda menjadi kiai. Tetapi bila mana Anda menjadi mukibing, maka seterusnya Anda akan mukibing. Anda tidak akan pernah bisa menjadi habaib. Artinya dari sini saja filosofinya sudah sangat jauh beda. Jadi yang satu melakukan perbudakan secara turun-temurun, terus-menerus secara abadi, dan yang satu mengangkat harkat dan martabat anak-anak yang mau belajar agama kepada kiai, karena di kemudian hari mereka bisa menjadi kiai. Dan yakinlah tidak akan ada yang mengalami ODGJ sebagaimana yang kita saksikan dalam video ini kalau betul-betul dia ODGJ. Dan itu biasanya terjadi kalau gangguan mental itu orang belajar agama lalu kemudian koslet di dalam otaknya karena mungkin ada hal yang normatif, ada hal yang ada nilai-nilai yang sudah tertanam di kepalanya sebelumnya, ajaran-ajaran kiainya, tetapi begitu ketemu dengan Habib itu langsung lain doktrinnya, sehingga terjadi koslet dan efeknya efeknya biasanya terjadi gangguan mental seperti ini. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.